Halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Unfact. Pada kesempatan kali ini, seperti yang telah dijanjikan, kali ini akan membahas manhwa baru yang berjudul Invisible at the Star. Intinya, manhwa ini menceritakan tentang seorang kutu buku bernama Shen Shangan yang melakukan berbagai perjalanan melalui dunia fantasi. Sebelum lanjut, tak henti-hentinya saya ingatkan jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru. Jika suka, kalian juga bisa like, komen, dan share videonya. Cerita diawali dengan sebuah adegan di mana seorang wanita cantik terlihat sangat tergila-gila setelah dia mencium aroma harum dari sebuah bangunan yang terlihat tua dan bobrok. Dia sangat yakin aroma yang tercium merupakan aroma dari tubuh abadi, sebuah tubuh yang sangat langka. Maka dari itu, sambil berlari menuju ke dalam, dia menganggap ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku harus menemukannya dan memakannya lalu naik ke keabadian. Sementara itu, di dalam bangunan, seorang pria lusuh yang tak lain adalah karakter utama kita, yaitu Shen Shangan, yang juga dikenal sebagai salah satu penjajah yang malang, terlihat sedang meratapi nasibnya. Yang dia tahu, biasanya penjelajah yang lain ketika mereka melintasi dunia lain pasti memiliki kemampuan yang tak terkalahkan. Itu benar-benar berbeda dengan dirinya karena ketika dia pergi ke dunia keabadian ini, dari awal meridianya semua rusak dan tidak bisa berkultivasi sehingga pada akhirnya menjadi bahan ejekan orang lain. Meski begitu, ada satu orang lelaki tua, seorang tetua kuil yang mendukungnya. Shen Shangan, kau itu berguna. Kau mempunyai tubuh legendaris keabadian. Kalau kau memakainya, kau bisa segera naik. Bukankah itu kejutan yang menarik? Ucap Pak Tua. Shen Shangan sendiri tidak terlalu peduli jika dirinya tidak bisa berkultivasi. Apalagi Dewa Pencuri juga menambah atribut Tang Sheng, sebuah atribut yang membantu monster, iblis, dan juga kultivator abadi pada dirinya. Itulah yang Shen Shangan yakini pada awalnya. Namun sekarang dia benar-benar sangat kesal karena selama ini dia selalu dijarah dengan brutal oleh iblis dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh dan jiwanya sudah terluka berkali-kali dan bahkan sektenya juga diserang, yang mana membuat orang tua itu tidak mempunyai pilihan untuk menerobos kekosongan dan meninggalkannya di sini untuk bersembunyi. Dasar bajingan, sudah cukup, teriak Shen Shangan. Dia mulai mengeluh, mengapa penjelajah lain dapat menikmati hidup mereka, hanya dirinya satu-satunya yang menjadi domba untuk dibantai. Apakah kau mempunyai kemampuan petir untuk membunuhku? Teriak Shen Shangan menunjuk ke arah langit, memarahi Dewa Pencuri yang tidak mempunyai hati. Namun tak berselang lama petir menyambar. Dalam sekejap mata dia menunduk dengan sudut 90 derajat, mengatakan bahwa dia tadi hanya bercanda. Daripada lelah memikirkan semua itu, Shen Shangan akhirnya memutuskan untuk pergi tidur, berharap bahwa orang tua itu besok kembali dengan ayam panggang di tangannya. Kenapa kau tidak menghabiskan malam musim semimu dengan budakmu ini? Ucap sebuah suara yang ternyata adalah wanita cantik sebelumnya. Shen Shangan yang terkejut segera bangun, namun sebelum bisa apa-apa, tiba-tiba dia langsung disosor atau dilumat oleh wanita tersebut. Sang wanita sangat senang karena apa yang dia rasakan sekarang benar-benar rasa dari tubuh keabadian. Berpikir bahwa laki-laki harus menjaga diri mereka sendiri, Shen Shangan mencoba menyingkirkan wanita tersebut. Sayangnya, dia tidak bisa menandingi kekuatan dan hasrat sang wanita yang benar-benar sudah sangat lapar menginginkan dirinya. Ditambah dia juga memiliki sosok yang benar-benar sangat menggoda. Yakin tak mungkin bisa melawan, pada akhirnya Shen Shangan hanya bisa pasrah. Tetapi sebelum itu dia bertanya,
Sebelum aku dilumat olehmu, aku ingin bertanya padamu, apakah kau manusia atau monster? Mendengar itu, sang wanita lantas menjawab bahwa dirinya jelas-jelas adalah seekor monster, yang mana itu benar-benar membuat Shen Xiangan sangat terkejut. Dia sendiri tak menyangka semua ini akan terjadi karena Pak Tua yang tak lain adalah gurunya jelas-jelas mengatakan telah mengatur larangan untuk kuil ini sehingga iblis dan monster tidak dapat memasukinya. Tetapi kenyataannya sekarang dia benar-benar akan dimangsa oleh seekor monster. Pada akhirnya Shen Xiangan langsung digigit. Dia hanya bisa bertanya-tanya apakah dirinya akan mati lagi. Di saat itulah tiba-tiba ada sebuah notifikasi sistem yang mengatakan mendeteksi tuan rumah diserang oleh monster dan membuka invisible domain system untuk tuan muda di sekitar area dengan diameter 2 meter di sekitar area yang tidak diprovokasi. Meskipun awalnya Shen Xiangan hanya bisa bertanya-tanya apa itu invisible domain, dia segera tahu bahwa di dalam 2 meter di area invisible domain miliknya, dia tak terkalahkan sebab dirinya adalah master dari domain tersebut. Dengan segera dia pun menghempaskan wanita monster yang terlihat sedikit kebingungan. Hehehe, sekarang saatnya giliranku untuk melawan balik, ucap Shen Xiangan yang sebisa mungkin membuat pose kerennya. Sebagai orang biasa, apa kau pikir bisa mengalahkanku? Lagi pula seranganmu hanya akan menggelitiku, jawab wanita monster saat dia tersenyum. Dengan segera, wanita monster mulai mendekat untuk memangsa. Menyiapkan pukulannya, Shen Xiangan dengan segera meninju wanita monster yang sudah memasuki domain miliknya. Efeknya benar-benar sangat luar biasa karena hanya dengan satu pukulan wanita monster langsung musnah. Tak berhenti di situ, bahkan gelombang energi pukulan sampai-sampai membuat sebuah pilar cahaya emas terbang lurus menembus langit. Sadar bahwa itu bukanlah mimpi, Shen Xiangan benar-benar senang karena hari-hari melarikan dirinya akhirnya berakhir. Tuan muda telah mengalahkan hantu wanita ranah pelatihan Ki 3 kali lipat dan mendapatkan 10 domain point, ucap suara sistem. Bertanya apa itu domain point, ternyata setiap 100 domain point dapat meningkatkan 1 meter jarak dari invisible domain. Pikiran Shen Xiangan langsung terbayang-bayang, mungkin jika dia berhasil menutupi seluruh benua dengan invisible domain, itu pasti bisa membuatnya menjadi penguasa semua benua dan dilayani oleh wanita-wanita cantik. Tetapi sayangnya ketika Shen Xiangan mencoba bertanya bagaimana dia harus mendapatkan lebih banyak poin, sistem hanya menjawab, cara untuk mendapatkan domain point harus dijelajahi oleh tuan rumah. Tiba-tiba Shen Xiangan mulai tak sadarkan diri, penyebab utamanya karena dia kelaparan. Sementara itu di tempat lain, para monster hanya bisa terkejut saat mereka melihat sebuah fenomena di mana tampaknya sebuah benda jatuh dari dunia atas. Mereka hanya bisa bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah merusak langit? Apakah harta immortal telah jatuh ke dunia bawah? Sampai pada akhirnya semuanya yakin bahwa pasti ada harta karun immortal yang telah jatuh ke dunia bawah. Kita akan sedikit mundur untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Di Xuanwu, dunia keabadian di atas sana, yang awalnya terlihat damai tiba-tiba menjadi kacau akibat sebuah pukulan yang datang dari dunia bawah yang langsung menghancurkan menara pagoda tertinggi di tempat tersebut. Sumber dari serangan tersebut tak lain merupakan pukulan yang dilepaskan oleh Shen Xiangan ketika dia membunuh wanita monster. Akibat dari hancurnya pagoda telah mengeluarkan pedang suci keabadian, sebuah senjata immortal di mana pedang tersebut langsung melesat jatuh ke dunia bawah.
Menyadari akan hal itu, seorang pria pemimpin dunia keabadian saat ini segera memanggil 12 jenderal keabadian keluar. Setelah berkumpul, dia berkata, "Pedang abadi berusia 10.000 tahun yang dikorbankan ayahku di menara pemancar pedang telah jatuh ke dunia bawah akibat diserang oleh sekelompok tinju bayangan. Tuan ini memerintahkan dengan segala cara ambil pedang itu dan singkirkan siapapun yang menghalangi." Kembali lagi ke Shen Shangan. Dia akhirnya sadar dan merasa malu karena tiba-tiba pingsan hanya karena kelaparan. Berpikir bahwa pertama-tama dia harus makan terlebih dahulu, tetapi sadar bahwa dia tidak mempunyai makanan, dia hanya bisa berteriak, "Aku tidak cukup lapar untuk memakan debu di abad 21. Sungguh semakin lama aku hidup semakin terpuruk." Shen Shangan mulai memikirkan ini dan itu, termasuk alasan mengapa iblis bisa masuk, padahal gurunya yaitu tetua kuil telah memberikan larangan. Bertanya-tanya apa masalahnya tetapi sama sekali tidak memiliki jawabannya, dia hanya bisa menghela nafas. Mencoba bereksperimen, dia ingin mengetahui apakah jika dirinya bergerak, pusat invisible domain juga ikut bergerak. Karena jika iya, Shen Shangan yakin bahwa dirinya pasti tidak akan terkalahkan. Sambil menjulurkan tangannya ke depan, dia mulai berjalan. Tetapi sayangnya ketika ujung tangannya menembus invisible domain, dalam sekejap mata dia bisa merasakan hawa dingin yang sangat menakutkan yang membuatnya dengan segera menarik tangannya kembali ke dalam. Ya ampun, di sini sangat dingin dan di luar sangat menakutkan. Pasti ada hantu di sini, ucap Shen Shangan dalam pikirannya. Melihat hasilnya, Shen Shangan hanya bisa bertanya-tanya, apakah sistemnya ada bug? Setelah memikirkannya, dia yakin bahwa sekarang daripada makanan, yang lebih penting adalah mencari cara untuk mendapatkan domain point. Namun masalah utamanya bagaimana caranya, karena jika pergi dari area domain, Shen Shangan yakin bahwa itu sama saja menyerahkan nyawanya pada ratusan hantu yang berkeliaran. "Lihatlah bagaimana cara kamu berlari sekarang," ucap sebuah suara. Tiba-tiba dari arah luar ada seorang wanita yang terlempar ke dalam, diikuti dengan kemunculan seorang pria berbadan besar yang ternyata adalah petinggi dari Gua Naga Iblis, Li Xiao. "Ling Bao'er, jujurlah padaku, jangan pikir kau bisa lari atau akan kutampar kau sampai mati," ucap Li Xiao yang memberikan ancaman. Ling Bao'er sama sekali tidak peduli. Setelah berdiri, dia segera mengambil sikap untuk menghadapi Li Xiao. Di sisi lain, Shen Shangan mulai berjalan mengendap-endap, berpikir bahwa sebagai seorang pria yang baik dia tidak akan mengganggu pertempuran. Di saat itulah sebuah pemikiran muncul di mana mungkin orang-orang ini seharusnya mempunyai makanan. Karena rasa lapar benar-benar telah menghilangkan rasa takutnya, tiba-tiba dia mulai tertawa. Setelah perhatian Li Xiao dan Ling Bao'er tertuju padanya, dia pun berkata, "Ini masih dalam kuasa master dan aku tidak memperbolehkanmu masuk. Sebagai tanda kompensasi atas keributan dan berisik, maka cepat berikan aku makanan." Dalam sekejap mata, Ling Bao'er langsung terdiam di tempat, berpikir apakah mungkin orang ini sakit jiwa karena berani memancing amarah Li Xiao. Di sisi lain, Li Xiao benar-benar marah. Setelah menangkap Ling Bao'er, dia tiba-tiba melepaskan sebuah serangan. Meskipun Shen Shangan sedikit terkejut dengan serangan yang datang, tetapi ketika serangan tersebut menyentuh lapisan invisible domain, itu langsung menghilang. Ling Bao'er hanya bisa tercengang bagaimana seorang manusia bisa menghilangkan serangan Li Xiao. Adapun Li Xiao, dia hanya bisa kebingungan melihat situasinya.
Hai buruk rupa, kau kira kau bisa membunuhku? Aku berdiri di sini. Kalau kau bisa membunuhku, aku akan berlutut dan memberimu selamat. Ucap Shen Sangan mencoba memprovokasi Li Xiao bersamaan dengan dia yang mengacungkan jari tengahnya. Dalam hitungan detik, Li Xiao langsung diliputi oleh amarah yang amat besar, sampai-sampai dia segera mengeluarkan pedang besar miliknya dan langsung maju untuk membunuh Shen Sangan. Shen Sangan hanya bisa tersenyum senang melihat Li Xiao telah memasuki area domain, yang berarti sekarang hidup dan mati Li Xiao ada di dalam kendalinya. Dengan tangan kosong, Shen Sangan berniat menerima pedang yang diarahkan padanya, di mana itu hanya bisa membuat Ling Bao'er benar-benar tercengang. Hahaha, golok Scarlet adalah senjata sihir kelas 3 yang sangat tajam. Manusia gembel sepertimu yang masih menggunakan tubuh dan darah ingin mencoba menggenggamnya tentu saja sedang mencari mati, teriak Li Xiao. Adegan berikutnya benar-benar membuat mereka berdua sangat-sangat terkejut, karena hanya dengan menggunakan dua jarinya, Shen Sangan mampu menghentikan pedang Li Xiao bahkan sampai menghancurkannya. Anak muda, jus buntut tikus, camkan itu di kehidupan selanjutnya, ucap Shen Sangan sebelum dia memukul Li Xiao yang mana hanya dengan satu pukulan langsung membunuhnya. Dengan segera, suara sistem bergema. Host telah membunuh Golden Core Real Cultivator level 3 dan mendapatkan 500 poin. Shen Sangan tidak menyangka bahwa membunuh seorang kultivator bisa mendapatkan poin seperti dia membunuh monster. Namun satu hal yang pasti, dia yakin semakin tinggi level kultivator yang dibunuh, maka semakin banyak juga nilai yang didapat. Sistem lalu bertanya, karena sekarang Shen Sangan memiliki 510 poin, maukah dia menggunakan 500 poin untuk memperbesar Invisible Domain? Tanpa pikir panjang, Shen Sangan menerimanya, dan dengan itu akhirnya Invisible Domain diperluas sebesar 5 meter. Shen Sangan mulai melompat ke girangan dan menghampiri mayat Li Xiao. Ling Bao'er masih diliputi dengan kebingungan. Bagaimana bisa seorang petinggi dari Gua Naga Iblis, kultivator The Golden Real, dibunuh oleh seorang manusia? Pada akhirnya dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin manusia ini adalah seorang ahli yang bersembunyi di Gunung Shiwan Dashan? Setelah mencari, Shen Sangan berhasil menemukan cincin penyimpanan. Namun yang menjadi masalah, dia tidak mempunyai dasar kultivasi, jadi dia tidak bisa membuka cincin penyimpanan tersebut. Mencoba memanggil Ling Bao'er secara spontan, Ling Bao'er langsung mengoceh mengatakan bahwa penglihatan surga dan bumi hancur di 100.000 gunung malam ini. Sekte mencurigai akan ada harta karun keabadian yang turun ke bumi. Jadi dia membawa anak buah dari Sekte 9 Pedang untuk datang, tetapi tidak menyangka akan diserang oleh Li Xiao. Shen Sangan hanya bisa terdiam karena dia sama sekali belum bertanya. Di sisi lain, Ling Bao'er terus mengoceh, mencoba berterima kasih karena telah diselamatkan. Ling Bao'er sendiri hanya bisa menebak, karena Li Xiao yang berada di Golden Core bisa dibunuh dengan mudah. Apakah mungkin senior ada di Nashken Soul Real? Tetapi karena di Yunzhou tidak ada yang berasal dari Nashken Soul Real sejak ratusan tahun, membuat Ling Bao'er semakin bertanya-tanya, apakah memang benar senior berada di Nashken Soul Real? Setelah mengamati dan yakin bahwa Ling Bao'er bukanlah komplotan Li Xiao, dia pun segera menyerahkan cincin penyimpanan lalu bertanya, apakah cincin tersebut bisa dibuka? Ling Bao'er menjawab, karena Li Xiao sudah mati, cincin penyimpanan bisa dibuka oleh siapapun. Singkat cerita, setelah dibuka, Shen Sangan sangat senang karena dia bisa mendapatkan ayam panggang.
Kemudian Shen Sangan mulai berpikir, langkah selanjutnya dia harus mencari cara untuk bisa mendapatkan nilai feel dan memperbesar invisible domain ke seluruh dunia sehingga kedepannya dia bisa melindungi tetua atau bahkan mungkin dia juga bisa mencarikannya 10 atau 8 istri. Tiba-tiba Ling Bao'er memanggil. Sambil menikmati ayam panggang, Shen Sangan mencoba mendengarkan apa yang ingin dikatakan olehnya. Singkat cerita, Ling Bao'er berkata bahwa karena Shen Sangan telah menyelamatkan hidupnya, itu berarti mereka mempunyai takdir yang sama. Dengan ekspresi imutnya, dia tiba-tiba bertanya, "Bisakah kau jadikan aku bawahanmu?" Shen Sangan tak begitu saja menerimanya. Namun di sisi lain, Ling Bao'er terus memaksa dan memaksa, mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk membalas budi, jadi dia akan melayani dengan sepenuh hati. Meskipun mengatakan kata-kata seperti itu, sebenarnya Ling Bao'er hanya bisa berpikir bahwa Shen Sangan adalah seorang pelindung yang kuat, jadi dia harus bisa menjadi muridnya. Di sisi lain, Shen Sangan sebenarnya ingin menerimanya, apalagi Ling Bao'er adalah wanita cantik. Tetapi masalah utamanya, dia yang bergantung pada invisible domain tidak tahu apa yang harus dia ajarkan padanya. Akan tetapi, Shen Sangan mencoba memikirkannya sekali lagi. Karena pada dasarnya dia membutuhkan makanan dan minuman, sedangkan untuk meninggalkan invisible domain sangatlah amat berbahaya karena dirinya tidak mempunyai basis kultivasi. Berpikir bahwa bagus mempunyai alat untuk membantunya keluar untuk mengambil makanan dan minuman, dia akhirnya menerima Ling Bao'er sebagai murid percobaan karena jika dia berhasil menyelesaikan tes, maka dia sepenuhnya akan diterima sebagai murid secara resmi. Dengan segera, Ling Bao'er mulai bersujud. Dia sangat senang dan yakin dengan ajaran dari masternya, kekuatannya pasti akan meningkat. Di sisi lain, Shen Sangan mendapatkan notifikasi dari sistem, di mana karena dia sekarang mengikat hubungan master dan murid dengan Ling Bao'er, maka hadiahnya adalah 100 feel value atau poin dominasi. Shen Sangan hanya bisa berteriak senang karena dia berhasil membuka cara baru untuk mendapatkan poin feel value. Ling Bao'er yang bingung mencoba bertanya, namun sebelum selesai dia benar-benar terganggu dengan bau badan Shen Sangan sehingga dia pun langsung bertanya, "Master, kau sudah berapa lama tidak mandi?" Mencoba bersikap tenang untuk menutupi rasa malunya, Shen Sangan segera meminta Ling Bao'er untuk menaruh sebuah tong di luar kuil agar terisi oleh air hujan. Dengan segera Ling Bao'er pergi melaksanakan tugas dari masternya. Karena penasaran, Shen Sangan yang ditinggal sendirian mencoba mencium aroma tubuhnya sendiri dan hasilnya sangat luar biasa mantap. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.